Dr. Agus dari UTM, Pak Dr. Muslim rekan teknik, ada Prof. Sarul nanti, Dr. Abbas, Dr. Pang, dan lain-lain, beserta para peserta seminar pada hari ini. Baik, seperti yang disampaikan pembahasan kita, saya sedikit ada materi, mungkin hanya beberapa slide saja berkaitan dengan cover letter. Saya nggak tahu letterhead saja mungkin cover letter dan potensial reviewer. Baik, saya mulai saja mungkin. Ini saya tampilkan ulang lagi slide berkaitan dengan proses dalam submission dalam sebuah artikel, maksudnya paper, maksudnya begitu. Ketika kita submit, ada penulis, ada editor, ada reviewer, ada 3 parti. Nah, ketika kita submit, cover letter merupakan bagian, tidak wajib. Ada juga jurnal yang tidak meminta cover letter. Sebagian jurnal, biasanya jurnal yang prestis, yang high impact itu, ketika kita submit, dia mempunyai sistem sendiri, seperti Scholar One atau Elsevier, Springer punya sistem sendiri dan meminta dokumen cover letter atau suplemen material. Perlu diingat kalau ada jurnal yang meminta submit paper melalui email saja atau form, itu bukan tidak perlu dicek biasanya jurnal yang high impact itu sudah profesional, mempunyai sistem sendiri, kan itu kayak IEEE juga sudah mempunyai sistem sendiri. Dan tidak hanya manuskrip kita, biasanya minta juga blind review manuskrip, full manuskrip, cover letter, supplementary seperti gambar, tabel, bahkan kita bisa menampilkan sebagai macam video bahwa membuktikan kita melakukan research, atau seperti data kita terlalu banyak, mungkin kita data banyak yang kita hasilkan, tidak semuanya kita bisa masukkan ke paper, kita bisa tambahkan supplementary material, meyakinkan pada reviewer. Nah, basic requirement ini ada di Dewan Editor. Seperti cover letter yang saya sampaikan dan dokumen-dokumen lain, meyakinkan editor itu bahwa paper kita layak untuk diteruskan reviewer. Nah, diteruskan reviewer. Sebagian jurnal yang bagus kita dapat hari ini submit, besok atau lusa dapat balasan dari jurnal. Itu biasanya ada kemungkinan besar paper kita akan reject karena tidak memenuhi requirement. Di samping juga basic requirement ini ada mungkin semacam template. Ada beberapa jurnal mewajibkan harus sesuai dengan template-nya dia, atau scope bidangnya dia. Mungkin kita submit jurnal paper kita mungkin bagus, bukan tidak bagus, tetapi tidak memenuhi kriteria scope jurnal tersebut. Nah, setelah basic requirement ini di Dewan Editor. Dewan Editor assign review, nanti baru ada proses review. Nah, proses review berkaitan juga tadi potential reviewer. Ada juga jurnal, tapi tidak semua. Tapi secara umum ada kan kita potential reviewer yang kita rekomendasi, reference. Oke, ini tadi proses ini sudah dibahas di materi sebelumnya. Oke, many journal use system initial editor review. Nah, editor may reject the manuscript without sending ke review. Editor itu berhak, yang punya jurnal itu berhak mereject sebelum di review. Mungkin kita ternyata kok di reject paper kita, kapan di review kan paper kita, tapi tiba sudah di reject 1-2 hari. Editor punya hak karena dia yang punya tanda kutip kuasa lah kan gitu ya. Why? The peer review system is closer overload the editor to use review for review the good probability assessment. Mungkin editor merasa yang layak saja yang dikirim ke reviewer kan gitu ya. Clear evidence deficient dan lain-lain ini. Oke. Seterusnya ini cover letter. Bicara cover letter, kita ingin menyampaikan kepada editor, kepada jurnal tersebut, aplikasinya you want to sell your work, tanda kutip
menjual, istilah kita ingin menjual produk kita, hasil kita, riset kita kepada jurnal, bahwa jurnal paper kita ini, manuskrip kita ini layak untuk diterbitkan di jurnal tersebut. Why did you submit the manuscript in this journal? Tetapi don't summarize your manuscript, maksudnya jangan ada juga cover letter hanya copy paste dari abstrak kan itu ya, repeat abstrak, mention that what make your manuscript special, menyatakan bahwa paper kita ini bagus, seperti kita jual makanan. Kita jual pisang goreng misalnya, pisang goreng spesial baru masuk di Pekanbaru misalnya, yang toppingnya keju apa dan itu kita menjual sehingga orang tertarik, oh saya ingin mencoba kan itu ya. Mention special requirement kan itu ya, bahwa kita paper kita tidak ada conflict interest dan lain-lain, itu yang sebagian isi dari cover letter kita ya. Sedesial proses to your paper, kata mempercepat proses. Jadi editor itu langsung, oh dia punya paper ini, manuskrip ini, dan tidak bertanya-tanya. Kalau kita hanya submit satu manuskrip, editor mungkin bertanya, ini dari mana sumber kan itu. Ini ada contoh mungkin mungkin yang lain atau narasumber lain mungkin bisa memberi contoh yang lain yang bagus lagi. Ini adalah satu contoh cover letter, masuk ke isi report riset. Ini ada contoh sederhana saja. Mungkin bahasanya lebih bisa diperbagus lagi sehingga meyakinkan editornya. Seperti kita membuat surat, kan gitu ya, buat surat, kan gitu ya, meyakinkan. Ini contoh. Terus ini reviewer potential. Your suggestion will help the editor to move your manuscript to reviewer stage. Karena editor itu salah satu permasalahan besar di reviewer itu mencari reviewer. Karena banyak reviewer menolak. Saya juga tanda kutip setiap hari mungkin ada menerima request reviewer dari jurnal, bahkan tak sempat direspon. Dia reminder lagi, last week you have sent an email to request a reviewer, kan nggak terbalas juga karena banyak karena editor itu mudah mencari potensial reviewer. You can easily to potential reviewer that contact detail kan gitu ya, beberapa reference atau reviewer yang kita berikan, sehingga editor itu just assign saja. Tapi editor juga tidak hanya assign langsung menerima apa yang kita suggest, biasanya juga akan dicek juga kan gitu ya. Reputasi, reputable, bisa kita tanda kutip meresain kawan kita sebelah kan gitu ya, kawan satu departemen yang tanda kutip mungkin pengalaman mereview atau publication-nya sedikit, mungkin tidak akan di assign juga. The reviewer should be represent at least 2 region. Bagusnya kalau kita merekomendasi jangan kawan kita, bukan tidak boleh, tetapi kan bagusnya 2 region. Misalnya kita dari Asia atau dari Europe atau dari US, Australia begitu ya. Yang bidangnya juga kan gitu ya. And they should not be your supervisor. Bagusnya tidak supervisor kita. Bagusnya kan kita close friend kan ya. We prefer to suggest, biasanya ada 2, ada 3, rata kemarin saya diminta 5 lagi kan itu potential reviewer kan gitu. So the checklist review is in journal website most journal, so biasanya dia minta fill seperti ini, ada form kita isi. Ini salah satu saya ambil dari web kita masukkan nama, biasanya nama dan email tuh. Ada juga yang minta ke ID Scopus, ada sekolahnya. Nah, satu lagi Pak, minta waktu mungkin sedikit, beberapa menit menyinggung OJS, Open Journal System. Beberapa kali sisi materi, bahkan sampai sekarang banyak kawan-kawan Indonesia menanyakan OJS, jurnal OJS, dan salah persepsi. Yes, Open Journal System adalah sebuah sistem untuk memfasilitasi jurnal-jurnal. Intinya begini, sebelumnya, ini untuk informasi juga kepada narasumber dari Malaysia, kita di Indonesia dosen atau lecturers ada kenaikan pangkat juga sama dengan Malaysia. Kita ada asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan guru besar, sama dengan lecturer, senior lecturer, associate professor, dan profesor. Ada 4 tingkat juga. Ketika kita naik pangkat itu kita biasa diminta publication. Nah, kalau sebelumnya dulu publication dan kenaikan pangkat itu berkasnya hard copy, kan gitu dikirim ke
Ministry Education dan lain-lain hard copy, mewajibkanlah jurnal hard copy atau binding jurnal. Nah, perkembangan zaman sejak beberapa tahun belakangan ini, Dikti mewajibkan jurnal itu online. Nah, yang modul-modul beberapa jurnal yang offline tadi yang itu diminta online kan. Nah, salah satu platformnya adalah Open Journal System tadi. Nah, beberapa kawan salah persepsi ketika ada papers yang submit online. Kalau jurnal yang besar biasanya IMPP punya sistem sendiri kayak LTPI, Springer, Wiley, Elsevier. Ini kok nggak OJS jurnalnya? Nah, itu salah persepsi. Tidak harus OJS, yang penting online. Justru jurnal yang besar-besar itu tidak menggunakan platform OJS ini, tanda kutip jurnal yang tidak mempunyai platform, tidak mempunyai sistem, menggunakan fasilitas OJS ini untuk mempublikasikan seperti ini. Menggunakan just ambil template, tukar headingnya, IT Journal Research, sudah ada template-nya, artikel sekarang. Saya mendapat ini jurnal diterbitkan ITRPI, kok nggak OJS jurnalnya, tidak ada sistem OJS seperti ini, seperti ini platformnya. Bukan itu intinya, jurnal kita sudah publish online, bisa diakses secara online. Justru jurnal yang di OJS itu jurnal tanda kutip kalau boleh saya katakan jurnal tidak punya modal, tidak bisa membuat sebuah sistem sendiri hingga menggunakan platform yang umum. Itu tambahan saja, meluruskan persepsi. Sama dengan kemarin, jurnal saya belum siap ditulis, jurnal nggak bisa ditulis istilahnya, jurnal papers, manuskrip kan itu, karena mungkin dulu jurnal papers dan sering disebut jurnal-jurnal, akhirnya menjadi kebiasaan bahwa jurnal papers itu jurnal kan gitu ya. Jurnal itu meluruskan saja persepsi, mungkin sebagian besar sudah tahu bahwa OJS ini hanya platform saja, tidak. Bahkan kemarin jurnal saya, paper saya kan belum di OJS kan itu. Nah, kalau di Indonesia ya perankingan juga di Sinta S1 sampai S6. Sementara itu mungkin yang dapat saya sampaikan untuk materi ini, tapi saya ada sedikit review yang paper yang sebentar yang saya sudah ini paper yang dari Ibu Asti ini, Ibu Citra yang dikirim kemarin. Ini juga saya mau sharing. Kemarin saya diminta review, saya tanda kutip bukan marah istilahnya. Ada paper minta saya review seperti ini. Papernya belum 3D kayak ini. Ini marginnya, fontnya berbeda kan gitu ya. Interesting. Terus saya nggak tahu ini metodenya seperti apa. Tiba-tiba ada section 2 result kan gitu. Introduction terus result, ada capture masih dalam kayak tanda kutip ini, maaf, mungkin kita bicara yang nggak bagus juga. Rata-rata artikel paper yang diterbitkan itu compile dari skripsi atau tesis itu ya, masih format tesis berupa laporan. Itu kelemahan kita. Scientific paper adalah melaporkan hasil riset, sementara skripsi atau kalau final project, kalau tesis itu hanya report saja. Kebanyakan report seperti ini. Bahkan ada paper tiga-tiganya juga sama ini yang bisa disampaikan 321 kan gitu, masih format skripsi. Itu kebanyakan rata-rata men-screenshot pun harusnya objeknya saja, jangan Windows. Bahkan kemarin tanda kutip nampak dia sedang Bapak akses tes ya, gimana? Ya, nggak nampak dia punya screen untuk paper itu. Oh, enggak nampak Itu di share screen-nya. konten. Saya sudah share. Oh, mungkin tadi saya share spesifik. Saya coba share lagi. Saya share ke sebentar. Ini sudah nampak, Data? Sudah, dokter. Oke, saya ulang lagi. Ini just 1-2 menit saja. Saya minta mereview. Seperti ini. Papernya belum siap kayak ini. Ini margin pun kiri kanan belum pas. Terus ini formatnya sudah beda. Tiba-tiba ada keluar ini screenshot dari sebelah tadi skripsi atau laporan tadi kan, final project. Oke. Yang kedua juga ini. Ini abstract, introduction, nggak tahu metodenya di mana, tiba-tiba ada hasil kan gitu.
figure 3-1, figure 2-1. Kalau kita main screenshot, bagusnya objeknya saja. Kalau kita lihat, jangan entire screen. Entire screen nanti kita kemarin akses Facebook, akses YouTube, akses Shopee kan gitu. Ini menarik apanya tuh, enlarge-nya itu kan simetris ya. Kalau ini kan orangnya bisa jadi gitu. Tanda kita, sorry kalau saya bahasanya kurang lembut kan itu ya. Tapi itu ya reference juga kan gitu ya. Nah begini, hanya 3 halaman. Bahkan ini the worst is only two pages. Related work, then kasih, then conclusion. Tanda kutip, bukan saya marah, saya meremind editornya. Editor masuk OJS, ketika ada paper, forward langsung reviewer. Forward langsung. Saya bilang, editor harus filter dulu. Reviewer bukan sok sibuk, maksudnya dia punya masa yang sangat sensitif, mungkin busy ketika lihat paper ini. Nah, itu yang tadi biasanya jurnal yang bagus tuh dia ada filtering dulu di editorial buat. Ini paper saya sempat sedikit, tapi konten nggak begitu go through dalam. Sebenarnya berkaitan dengan IT juga, online based chemistry. Kalau saya lihat secara umum, ini masih dalam tanda kutip survei saja, menyebarkan kuesioner, kasih responden ke mahasiswa sebanyak 65 orang, tadi nggak salah saya lihat itu bawah 65 orang, dapat respon dari mahasiswa, masih kurang kuat dia punya contribution. Kalau hanya kita respon, feedback, summarize dari report, hanya seperti laporan saja. Itu secara umum. Dan beberapa penulisan. Bagus, saran saya seperti ini, Universitas Madinah ini departemennya dilengkapi kan itu ya. Universitas Salamria itu kan besar, ada banyak fakulti, departemen, bagus ya, di minimal departemen. Kalau dilihat sini chemistry, Ibu Esti ini di prodi kimia kan itu ya, dan departemen ini tambahan. Saya lihat the result so the digital literacy assessment was able to menampilkan, saya lihat terakhir di result ini hanya mendokumentasi kuesioner 65 tadi, dia akan respon apa jawabannya. Singkatan juga, asosiasi penyedia jasa layanan internet Indonesia kalau nggak salah sih jawabannya. Nggak match antara singkatan dengan ini ya. From ini biasa nih translate ini yang tanda kutip, maaf ya, dari Google dari 2019 sampai 2020 kan gitu. From kan gitu ya. Bahkan the worst itu kelemahannya kalau Google Translate. Kita harus appropriate lagi kan gitu ya. Bahasa Inggrisnya itu kita boleh dasarnya pakai Google Translate, tapi kita harus appropriate lagi. This is it. Biasanya selalu di Indonesia ini format skripsi kan gitu, metode dalam skripsi ini menggunakan metode kualitatif itu selalu itu tanda mungkin tidak boleh, tapi nggak perlu disebut nggak apa-apa dalam metode ini atau ini kan gitu ya, karena kita sudah tahu. Terus ada tadi ini juga kutipan, biasanya lah langsung kalau kita mengutipan di atas mungkin ya. Ada juga buat sumber atau sumber dari data analisis. Itu mungkin perlu dicek lagi kutipannya. Nah, ini tadi saya bilang bercampur. Kalau yang kita menggunakan EndNote, Zotero atau Mendeley, kutipan kan harus pakai apa itu ini seperti ini kutipan yang asal. Tapi udah campur angka kan gitu ya. Kalau kita mempunyai sistem, otomatis enggak kan gitu ya. Ini bisa mungkin bikin tabel seperti ini mungkin lebih bagus. Ini secara gambaran. Sebenarnya saya tertarik membahas banyak juga karena ada berkaitan dengan digital literasi, terus ini juga kutipan yang kuning-kuning saya sempat highlight. Terus tadi yang saya highlight ini, sebentar. Ini fontnya berbeda. Tadi yang besar, kecil kan gitu ya. Bagusnya mungkin fontnya di tabel ini fontnya dibedakan. Kalau ini Times New Roman mungkin Arial atau yang lain sehingga membedakan dengan teks begitu mungkin. Terus tadi saya highlight sedikit yang mana tadi. Oke, di bawah. Mungkin narasumber yang lain bisa sudah review ini gambaran secara umum. Saya lihat harus ada tambahan lagi apa yang, kalau ini hanya survei, saya lihat survei saja. Sebar kuesioner, dapat responden, dia compile hasilnya itu berdasarkan responden hanya kuesioner seperti itu.
Terus sedikit lagi ini tadi ada apanya nih? Sama juga nih conclusion dari hasil itu kan itu translate dari bahasa Indonesia biasanya. Ini kata-kata yang klasik selalu saya lihat di conclusion kalau di style Indonesia. Dari hasil riset ini from kan gitu ya. Mungkin perlu dicek lagi. Sementara itu mungkin yang dari saya. Kalau ada yang mau didiskusikan atau silakan kalau mau diteruskan dengan narasumber lain. Terima kasih Pak Nepal waktunya. Sementara saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Efizal yang menyampaikan materi dan memberi review kepada paper Ibu Citra Ayu Dewi. Ini Ibu Citra Ayu Dewi udah hadir. Halo Bu. Oke, peserta yang hadir ini sudah 32 orang. Yang baru, yang Ibu yang belum mengisi absen, mohon diisi Bu absennya. Ya, sebelum kita masuk ke pemateri kedua, baiknya kita melakukan sesi foto bersama sebagai dokumentasi. Kepada Bapak Ibu pemateri dan peserta mohon diaktifkan kameranya yang akan dipandu oleh panitia Dedek Julianto mengambil foto. Baik, Bapak Ibu mohon izin untuk dapat membuka sebentar kameranya. Mohon izin Bapak Ibu. Oke. Untuk slide pertama, 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2. Slide kedua, 3, 2, 1. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bang Rifa. Ya, terima kasih kepada Dedek. Selanjutnya kita masuk ke pemateri kedua kepada Dr. Pang Ailing. Berikut saya perkenalkan Dr. Pang Ailing ialah postdoctoral research fellow UTM MPRC, Institute for Oil and Gas, School of Chemical and Energy Engineering, University Teknologi Malaysia. Beliau menyelesaikan S1-nya di University Malaysia Perlis dengan jurusan Polymer Engineering. Kemudian Master Polymer Engineering School of Materials and Mineral Resources Engineering, University Science Malaysia. Kemudian PhD dengan jurusan Polymer Engineering, School of Materials and Mineral Resources Engineering, University Science Malaysia. Awards pada 2019, recipient of Anugerah Persada Kencana Best PhD Thesis Award. 2014 awarded my brain scholarships at my PhD. Pada Dr. Pang dipersilahkan. Terima kasih Rifan. Selamat petang semua. Izinkan saya share screen. Saya go through secara cepat untuk preparation of cover letter. Alright. So macam mana kita nak kita cover letter yang bagus, at least yang mencapai standard yang diperlukan, yang sesuai untuk disubmit. Okay, kenapa what is cover letter and why is it important? Sebenarnya cover letter ni seperti yang dah di sharing dari Dr. Eliza. Sebenarnya cover letter ini adalah satu representative about macam mana kita nak selling kita punya kerja, kita punya work, kita punya publish research, and also at the same time kita introduce kita as an author kita sendiri dan as well as kita punya team co-author, and also the summarize of our research work and what is the special thing, apa yang so special about benda yang kita buat. And also actually some of the journal dia tak compulsory nak kita submit cover letter, but it's good that kalau boleh kita prepare sebab ini menunjukkan this is quite a polite way to inform editor yang kita ni interest nak submit ke jurnal diorang. Okay, is it that keep in mind that cover letter is a supplement to your paper submission, not a replacement. Dalam cover letter ni dia tak perlu repeat apa lagi yang sudah
bincangkan di dalam kertas kerja. Dia hanya sebagai perkenalan kepada kerja kita, apakah special novelty of the work that we have done. And basically ni pun saya sudah sharing yang cover letter should contain name, address and email of corresponding author as well as co-author, and tulis satu statement di mana kita dah dapat approval dari semua author and co-authors bahawa tiada conflict interest in between all the authors, as well as statement untuk editor bahawa kertas kerja kita ni tak pernah disubmit ke mana-mana jurnal sebelum ni. How to prepare list of reviewer. Yang ni basically ni yang saya buat. First saya akan check reference dalam paper yang saya tulis. Manakah reference yang sangat-sangat match kepada field saya, sangat close to my field, saya akan choose dari journal tu, dari paper publication tu. Lepas tu saya akan gunakan salah satu author yang memang dia di dalam bidang yang sama dengan saya sebagai reviewer. Another option, kita boleh type kat Google citation, Google Scholar citation. Dalam bracket kita boleh masukkan apakah keyword yang kita nak. For example, enhance oil recovery. After kita type Google Scholar citation, then inside bracket enhance oil recovery. Then Google akan keluar dan a lot of author yang memang dalam field ni kita boleh choose lah. Dia orang sebagai potential reviewer. Another kind is that kita boleh senakan jurnal yang sama field dengan kita pun boleh choose dari editorial board dia orang sebagai potential reviewer. The last one, kita boleh consider yang previously kita dah submit atau previous author yang kita pernah buat collaboration bersama dalam field yang sama atau similar to ours. Ya, ini saja short sharing saya untuk preparation of cover letter. Saya akan bagi peluang kepada Dr. Abbas untuk saya rasa Dr. Abbas mungkin dapat membantu dengan lebih banyak paper Citra Ayu Dewi ke selepas ini. Sorry, Halo dokter. Halo. Ya, perlukah dibahas dia punya paper? Hello, can you hear me? Yes, I can hear you. Ya. So, saya boleh teruskan dengan yang ni ke? Saya teruskan ya? Ya, dokter. Okey, boleh. Baik. So, untuk yang paper Citra Ayu Dewi ni, secara overall, apa yang dah di-mention oleh Dr. Eliza, saya tak akan mention balik, tapi mungkin ada similarity in between, di mana the manuscript English itu memang dah perlu kita check selepas semua siap. Dan untuk affiliation semua ni tak lengkap, masih kekurangan information about faculty, about the postcode, school department. Kita kena bagi dalam detail. Suggestion saya cuba tengok jurnal yang dah dipublish. Diorang memang bagi detail dengan postcode dia sekali. Alright, untuk abstract dia, saya tak nampak saya nampak banyak repetition phrase repetition like student digital literacy level. For example, this sentence, repetition of 3 kali, student digital literacy, student digital dengan cara tulis yang berbeza. So, saya cadangkan untuk sentence ni kita rewrite balik. Saya pun dah suggest kat sini, the assessment instrument that are developed in this study are including questionnaire, observation sheet and 30 multiple choice question. For what purpose? For the purpose to measure student level of digital
literacy in terms of knowledge, skill and cognitive domains respectively. So kita tak perlu benda ni kita keep repeating, nanti confused and jadi redundant. And yeah, the thing of the abstract, dia tak menunjukkan secara overall. Ya, dia mention method yang dia carry out, and then roughly apa yang result dia tak discuss langsung. So at least kita present result dalam satu sentence pun okay. What is the main thing? What is the importance of your work? Katakan kerja you mencadangkan assessment instruments. So dari 3 yang you buat tu, manakah yang paling bagus? Maybe you boleh cadangkan itu yang you punya finding. Saya rasa you boleh masukkan dalam abstract juga sebagai satu sentence. Ya, yang ni I think English Forum therefore so this dalam beginning of the abstract is not suitable to be used. Dan sini saya bagi cadangan, maybe kita boleh perkenalkan apakah itu digital literacy secara umum dalam satu sentence yang complete. Cuba tengok ni, digital literacy has a fundamental role in improving technology. Ini sangat-sangat surface. Kita tak tahu apakah yang author nak sampaikan secara detail. So maybe boleh define a little bit more detail. Keywords I will not touch. Okay, about introduction. Komen saya, introduction dia terlalu banyak paragraph. 6 atau 7 paragraph kalau tak silap. Saya suggest shorten it to at least 3, minimum 3, maximum 4. Author actually boleh gabungkan. Ya, ini translate, direct translate adik, entertain yourself. This one kita kena submit ke English Proofread. Ini saya suggest untuk combine 2 sentence jadi satu sebab information dia memang related. And yeah, you mentioned benefit. The use of digital media has certain benefit over other method. So what is the other method? You perlu mention also sebab sekarang you nak suggest something that yeah, my method is the best, my method is good, my method shows some advancement. So you perlu mention a few method yang before orang buat. And also this, yeah, several worldwide expert. Yes, kalau you dah mention worldwide expert, you tak perlu mention specific apa country. Sebab rasanya bukan country ni yang mention kat sini saja guna digital, yang lain pun diorang guna juga. So better to, I think, rewrite this sentence. I also already suggest for you, like change to numerous researchers from the worldwide have conducted the digital literacy surveys, then quote reference. For example, after that continue dengan literature writing. For example, David and me dah study apa-apa. Diorang found that apakah diorang punya finding. So mention that one clearly. I think you dah mention dalam perenggan yang seterusnya, di mana you bagi banyak literature, but presentation tu dia tak, flow dia tak smooth. Sekejap dia study ni, sekejap dia study tu. Biar respectively. Kalau you mention questionnya dulu, so bincangkan yang buat research yang lebih kurang sama. Lepas tu, so on. And then, yeah, yang ICT ni walaupun is a common term, but it's better to introduce on the first time use. Saya rasa tak perlu, internet ni tak perlu di capitalize, so just use a small letter. Yeah, this is not writing scientifically. Likely you will find their article here. This is not writing politely as well. Like kita minta reviewer, okay, you sendiri cari artikel diorang ada kat sini. So better to rewrite this sentence. And also English need to be polished. Combine, sebab dia ada 6 paragraph. Actually, paragraph 2, 3, 4, they're quite related. It's a literature studies of your work. So better to summarize it and then put into 1 paragraph. Use is relevant. Yeah. Yang ni kita, saya rasa you better mention clearly your problem statement. Actually, saya dapati you punya problem statement ada dimension dalam teks. Cuma tak clear.
you see somehow appear a small section here and there. I think I highlight like, yeah, digital is valid. Ya, you perlu cari apakah problem statement. Dia memang sudah ada dalam introduction. Just some small section was in maybe third paragraph, and then another small section in fourth paragraph. So you find it and then combine it and make it clearly as a 1 or 2 sentence. I suggest here for your last paragraph, you better to clearly mention your objective, that what you trying to achieve, apa yang you nak try objective kerja you, and then propose. Sebab you dah propose dah carry out 3 different instrument. So what do you propose? You boleh tulis dalam satu sentence untuk conclusion, untuk the last sentence dalam introduction. So for method, I don't know this is the format ke tak, tapi I just ikut flow je. Untuk yang angka ni, FOUR or angka 4, saya rasa you guna satu style saja. Kalau 4 nak guna angka, semua tu guna angka, biar consistent. And then the same things like Eliza comment, ni should not be here, should be cited at the end of a table caption. And ni tak perlu capital letter as well. And ni FSTT sebenarnya sama dengan yang ASIPP apa tu yang before yang you perkenalkan. Dia tak match dengan apa nama dia, short form dengan full name dia tak match. So you please have a look. Yeah, this one is a repetition. The instrument developed included are A, the instrument developed was. So redundant. Remove that those that not necessary. Then some spelling mistake. Ini sama juga. Perlu move to the end of table 2 caption. The same thing. And then the result and discussion. This one, check the English and alignment of the paragraph. Actually, alignment of the result and discussion part is not really nice. You need to, you see some of that, you justify some of that, you don't do justification on the alignment. Check the English, spacing as well, English and spacing. This one, I suggest you to use either one, either reference or literature. Just remove another term. Now, basically, is the alignment and the small error. Yeah, this thing, table 4. You see, before the presentation of table ni, kita tak yang author ni tak perkenalkan apakah table 4 is about. So kita tak tahu suddenly table 4 ni ada. Then discussion dia pun before or after that pun tak clear. So it's better to mention one sentence, table 4 ni menunjukkan apa. Apakah yang nak disampaikan dalam table 4. Untuk keseluruhan manuskrip, benda yang sama juga perlu diberi perhatian. Lagi satu yang ni alpha value greater than R table. Which one is R table? You should make it clear. And also the consistency in writing. The table 5 is better to make the first letter capital letter T. Check the font size also. Check the font size because different font size we can find in different table. Okay, all the tables show different font size, and the same thing. We need to introduce the table first before we present the table. Table 4, 6, 7, 8, kesemuanya kena check. And kat sini saya suggest to remove response. Just present score with percentage. This is your response. So no need to again all response. Just write score percentage, then open close bracket percentage. Kita tak perlu ulang-ulang percentage kat bawah. And then I think better for you to include, insert another column that name it under indicator. So the indicator column, you boleh tulis knowledge on hardware, knowledge on the use of software like this. Kalau you present macam ni, is a bit confusing for us to, what is that? So try to
add one more new column for the indicator. Move the indicator in another column. Yang term macam ni, SARA. Perkenalkan dulu apakah SARA is about. Jangan guna saja kita bukan dari view yang sama, kita pun tak faham apakah itu SARA. So biar clearly mention and introduce. Check the English, this one I will not touch further. Typing error. Yeah, furthermore, related to pirated application. Suddenly, a short sentence like this appears. So it's quite difficult to understand. You have to check this sentence. Check the English. Yeah, this one is the one I mentioned before in table 6. Yeah, the result of research that has been done. This one maybe seperti yang Dr. Eviza ada explain, maybe ini trending yang dibuat di Indonesia. So saya suggest you to remove. Directly the research done by this explain about what or found that apakah finding diorang terus directly. Yang ini try to pay attention kat the use of italic, the use of bold, the use of the first letter, the use of capital in the every of the first letter. Kalau you nak buat semua first letter, capital letter, buat semua keseluruhan manuskrip itu biar consistent and sama dengan italic. Kita jangan buat ya B session ni B italic, tapi C dia tak italic. Untuk session lain dia tak italic. So tak consistent. Check the alignment. This one check the alignment. And this one same. Remove the percentage and move up. And make sure this one also introduced as score percentage. Sebab previously you are introduced as score percentage. So suggest you to do the same for all. Introduce the table first before the presentation, not after. This one introduced after. Yeah, the same thing, the same comment. This one also the same thing, introduce the short one. Yeah, for the conclusion, because your study, you actually study 3 instruments method, if not mistaken. So you need to mention and present respectively. For example, you study on questionnaire as the assessment instrument. So among the 3 instruments that you study, the research instrument that you study, you need to conclude. Bukan conclude macam ni tak. Based on the result of the analysis, it shows that digital literacy assessment instrument of student in knowledge domain is in high category. Apakah itu high category kita tak tahu. So give solid thing that once we see we can understand. And okay, based on these instruments, yeah, out of these 3, which one is better for what study? Conclusion dia tak clear, sangat surface, kita tak dapat gambaran yang secara detail apakah yang recommend, apakah yang actually the essence of your study. Ini sama juga LPPM, maybe you will introduce apakah term and then reference saya tak go through, just advice to you to follow the targeted journal stuff. Ya, itu saja dari saya untuk yang from Ayu Devi. Yeah, thank you. Thank you very much for Dr. Pang for giving a materials presentation about cover letter and suggest potential reviewer. Kepada Ibu Citra Ayu Dewi, apakah ada memberi tanggapan mengenai review paper? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas saran dan masukan terhadap artikel saya. Memang banyak hal yang perlu saya perbaiki karena memang sebenarnya artikel saya ini merupakan bagian dari penelitian pengembangan. Saya mencoba untuk
membuat bagian khususnya adalah pengembangan instrumennya, kemudian fokus ke hasil uji coba dari instrumen yang dihasilkan seperti apa. Nah, sehingga mungkin dari saran yang sudah disampaikan oleh kedua Pemateri. reviewer tadi, mungkin itu bisa menjadi masukan yang sangat membantu bagi saya untuk meningkatkan kualitas dari artikel saya. Memang artikel ini pernah saya submit di suatu jurnal, namun saat itu ditolak sama jurnalnya dengan alasan tidak sesuai dengan skop jurnalnya. Mungkin nanti bisa saya pelajari kembali di berbagai jurnal lain gitu, sehingga bisa nanti saya revisi sesuai dengan masukan tadi, kemudian saya coba searching di jurnal yang lain. Terima kasih Bapak. Pak Ripal apa? Ya, Pak. Tidak tambah sedikit. Silakan. Mungkin setelah ini saya izin lab mungkin atau lihat saya pun sambil kerja juga tadi apa. Ada tambahan sedikit. Secara umum saja memang maaf ya ini mungkin karena saya sudah banyak beberapa melihat baca paper dari Indonesia rata-rata itu kesalahan yang umum tadi, bukan untuk ibu ini aja tadi. Kalau saya boleh lihat membuat afiliasi itu seperti tadi nggak lengkap. Pertama hanya universitas, bahkan ada Universitas Islam Riau saja. Tanda kutip bahkan tidak ada buat negara Indonesia. Jadi Universitas Islam Riau saja kan gitu ya. Dan email bagusnya pakai email afiliasi institusi. Maksudnya email resmi bukan Gmail, Yahoo seperti itu. Itu salah tambahan tadi. Buat universitas lengkap ya, tapi jangan sampai komplit juga pakai jalan nomor gang sekian, itu enggak. Maksudnya minimal ada paskot negara provinsi seperti itu yang seperti umum. Dan tadi saya lupa juga referensi, saya lihat juga membaca, maaf Ibu bukan ya, ini kalau kita mau apa kan agak ngomongnya agak berpahit-pahit kan gitu ya. Saya lihat referensi itu rata-rata kompres dan tanda kutip kompresnya itu tidak bereputasi. Seperti ini jurnal of ini Prosedia juga yang saya sering baca ini, jurnal of Physics Conference Series ini yang tanda kutip salah satu kalau bisa di IOP Publishing ini bagus ya. Referensi itu tentunya yang 5 tahun terakhir atau 10 terakhir dari jurnal bagus ya, dari jurnal rata-rata dari jurnal yang bereputasi yang berkaitan. Selalunya kita kan dari bukan ibu aja, rata-rata yang lain juga yang IOP Conference, Journal of Physics Conference Series itu yang saya nggak bisa katakan nggak enak juga kan itu. Jangan bisa yang bereputasi kalau ya. Bagusnya seperti yang sebelum disampaikan, kita pelajari dulu artikel yang terbit di jurnal tersebut yang kita mau submit dan lain-lain, bagaimana style penulisan. Mungkin kita bisa cite 1-2 paper yang berkaitan saja. Nah, seperti bagusnya dari jurnal ya, jurnal yang high impact yang kita pelajari. Paper ini bisa mungkin bisa ditambahkan kontribusi dari asesmen, mungkin semacam parameter atau indikator apa saja yang menjadi kontribusi. Misal Ibu membuat suatu survei, kuesioner dapat hasil preliminary result, mungkin hasil sementara. Setelah itu Ibu rubah instrumennya atau menambahkan instrumen sehingga mendapatkan hasil. Mungkin itu salah satu bisa jadi kontribusi. Sementara mungkin pemateri yang lain bisa komen, yang lain mohon maaf. Mungkin ya secara umum tadi saya bilang penulisan juga tiba-tiba itemize itu dari 1 jadi poin A, bahkan biasanya kalau lihat poin 4 itu kan introduction, method atau hasil di 4 itu biasanya 4 result and discussion. Tiba-tiba nanti di bawah 4 itu ada tiba-tiba 1 lagi kan gitu ya. Biasanya kalau subsection itu 41, 42 kalau ikut itemize. Nah, penulisan yang secara umum merupakan indikator yang reviewer itu melihat. Kalau reviewer lihat sudah tanda kutip tidak bagus dari secara overall, mereka walaupun
hasil kita bagus, tapi penyajian kita nggak bagus, merupakan tidak bisa meyakinkan editorial board tadi saya bilang tadi tentang artikel yang kita sajikan. Terima kasih untuk sementara. Mungkin saya masih bisa mengikuti, lihat nanti ya. Ya. Baik Ibu, mohon maaf. Ya silakan Pak Ripal, selanjutkan. Ya, terima kasih Dr. Efizal atas masukannya. Sebenarnya sebelum kita masuk ke pemateri, mari kita dengarkan sambutan atau komentar dari kegiatan WCP ini kepada Guru Besar Universitas Islam Riau, Profesor Dr. Haji Sufyan Hamim. Prof. Sudah bergabung. Dr. Agus, sorry nyelah sedikit. Ya. Mungkin nggak familiar kalau guru besar di Malaysia kepala sekolah. Oh gitu. Kalau sini profesor. Profesor guru, nanti takut kaget kok guru besar cikgu masuk. Iyalah, saya ingatkan ada orang baru menggantikan Prof. Safri Haldi. Saya ada reaktor baru rupanya. Saya diam. Nah, salah satu profesor yang join. Oh ya, alhamdulillah. Nanti takut salah sekolah kebangsaan punya kalau masuk. Oke. Ya. Sorry sedikit jelas. Ya. Belum. Untuk artikel yang direview tadi, di mana kita bisa dapatkan hasil reviewnya? Ya, nanti di Ibu, kami kirim ke Ibu. Terima kasih Pak. Ya. Pada Prof. Dr. Haji Sufyan Hamim. Prof, untuk memberikan sedikit sambutan atau komentar Prof dari kegiatan WCP ini. Halo Prof. Ya, bentar. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Kesan saya bagus, ya, very good. Dan kita semakin mempererat hubungan silaturahmi ya antar bangsa. Saya lihat dari berbagai negara ke depan semoga negara serumpun. Ya, saya kira ada dari Malaysia nih kan. Semakin erat hubungan kita dan semakin meningkatkan tambahan ilmu pengetahuan, terutama dalam publikasi hasil-hasil temuan ya dari riset kita untuk lebih dimanfaatkan pada masyarakat internasional. Demikian moderator. Thank you. Oke, terima kasih untuk sambutan komentar kepada kami, Prof. Sufyan. Selanjutnya marilah kita masuk ke materi selanjutnya pada ASOK Prof. Dr. Muhammad Abbas Ahmad Zaini. Beliau menyelesaikan studi PhD in Applied Chemistry Chiba University Japan and Masters in Science in Advanced Process Engineering Loughborough University United Kingdom and Bachelor Engineering in Chemical Engineering in University Technology Malaysia. Beliau merupakan Associate Professor Chemical Engineering di UTM Johor Bahru. Professional Membership Charter Engineering School United Kingdom, Professional Engineering Board of Engineers Malaysia, dan Professional Technologies di Malaysia. Pada ASOK Prof. Muhammad Abbas, waktu dan tempat dipersilahkan Prof. Ya, terima kasih Bapak Moderator. Bisa didengar suara saya? Bisa Prof. Slide-nya juga sudah terlihat Prof.
Okey. Terima kasih. Okay, saya mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Moderator, Bapak Dekan, Dr. Engineering Muslim dan teman-teman di Malaysia dan di Indonesia. Tajuk yang diberikan pada petang ini untuk kita sedikit melihat dari sudut yang mungkin sederhana dan berbeza, cover letter dan list of reviewers. Untuk sharing pada petang ini mungkin dapatan yang kita boleh perolehi, pertama sekali mungkin kita boleh melihat keperluan, kenapa perlunya cover letter. Okey, tujuan dan keperluan cover letter. Kemudian kita melihat Halo. Nah, sepertinya Dr. Abbas live ya, jaring. bisa didengar ataupun Bisa Prof. Baru beberapa detik tadi lost. Ya, sedikit gangguan internet. Iya, Prof. Ya, saya teruskan saja ya. Ya, silakan Prof. Baik, okey, terima kasih. Petang ini, acknowledge the purpose of cover letter, tujuan kita menulis cover letter, elemen-elemen yang penting untuk satu cover letter, dan seterusnya kita melihat bagaimana kita boleh mendapatkan potential reviewers. Okey, cover letter. Tujuan satu cover letter ni adalah untuk pertama sekali kita kena melihat tidak mewajibkan kita menghantar cover letter. Untuk tujuan kita submit paper, kita just hantar paper tanpa cover letter. Ada setengah jurnal mewajibkan cover letter. Tanpa kita submit cover letter, kita tak boleh proceed kepada langkah-langkah yang seterusnya untuk kita submit paper. Sesuatu jurnal sama ada perlu ataupun tidak cover letter itu disediakan dan dihantar. Okey, tujuan yang kedua seperti yang telah diutarakan oleh Bapak Efizal, Dr. Pang. Tujuan kita submit cover letter ini adalah untuk kita Prof, slide-nya di-share. Slide share. Oh, belum di-share ya? Belum terlihat. Okey. Ya, sebentar. Dr. Abbas tolong cancelkan video dulu untuk kurangkan bandwidth. Okey, betul. Bentar ya. Ya, terima kasih Pak Jos. Sudah terlihat, Prof. Okey, kita teruskan tujuan cover letter seperti yang saya nyatakan tadi. Pertama sekali mengikut keperluan jurnal sama ada diperlukan ataupun tidak. Jika tidak diperlukan, kita just submit paper saja tanpa cover letter. Dan antara tujuan lain, keutamaan cover letter ini adalah untuk kita menyatakan hasrat kita untuk submit paper itu ke satu-satu jurnal. Yang mana untuk sebagai seperti yang dinyatakan oleh Bapak sampaikan pembaca-pembaca mungkin editor tidak berapa mahir dalam bidang yang kita nak sampaikan. Mungkin dalam skop yang sama dalam jurnal, skop jurnal, tapi mungkin bidang yang sedikit berbeza. Dan mungkin editor tidak berapa mahir dalam sudut tersebut, dan keperluan cover letter ini membantu sebenarnya editor untuk mengenal pasti sama ada paper tersebut sesuai ataupun tidak kepada jurnal, dan seterusnya melantik ataupun meng-assign untuk assign potential reviewers. Kita boleh kan ianya setiba dalam skop yang dalam skop jurnal, dan seterusnya adalah kesesuaiannya untuk diterbitkan. Dan untuk yang keempat ini,
tujuan yang keempat ni, kita perlu highlightkan dalam cover letter tu novelty of the work dan keutamaan-keutamaan yang mana membezakan paper yang kita submit itu dengan paper yang telah sedia ada di dalam jurnal. Okey, berikut adalah apa yang kita menyatakan intention kita untuk submit manuskrip. Kita highlightkan novelty ataupun aspek-aspek penting dalam paper yang kita nak submit dalam cover letter. Okey, suitability with the scope, dan juga dalam cover letter ni ada setengah author akan senaraikan juga potential reviewers, dan akhir sekali adalah closing. Mungkin saya boleh Halo, Dokter. ya, sebentar ya Pak. Sebentar ya Pak Rifal, tengah share konten. Saya kira jaringan tadi, Prof. Ya. Okey, bisa dilihat? Sudah, Prof. Okey, terima kasih. Okey, ini adalah dan seterusnya kita menyatakan hasrat kita untuk publish di paper tersebut, di jurnal tersebut, yang menyatakan yang topik yang kita nak submit ke jurnal tersebut mematuhi ataupun dalam ruang lingkup skop jurnal yang berkenaan. Okey, seterusnya kita boleh juga highlightkan, di sini kita highlightkan novelty ataupun insight about untuk kita melepasi saringan yang pertama. Di mana dalam saringan yang pertama ni, setengah paper yang masuk ke jurnal biasanya akan di-reject oleh editor. Dan untuk kita melepasi saringan pertama ni, kita boleh highlightkan novelty of the work. Okey, dalam cover letter. Mungkin sekitar dalam poin-poin dalam bentuk macam inilah. Okey, dalam 4 poin seperti ini. Okey, seterusnya mungkin ada dan seterusnya authors dan mungkin kita boleh letakkan nombor telefon, email dan tarikh. Baik, okey, selanjutnya saya akan teruskan dalam okey. Ya, tadi kita telah lihat contoh cover letter. Okey, sekarang kita pergi kepada list of potential reviewers. Siapa saja yang kita boleh working dalam bidang yang sama. Dan ini boleh berada di dalam negara ataupun di luar negara. Tapi seboleh-bolehnya untuk jurnal yang berreputasi tinggi, seboleh-bolehnya peers ataupun peer review yang kita calonkan perlulah daripada luar universiti, daripada universiti yang kita duduk sekarang ataupun dari luar negara. Okay. Dan reviewers juga boleh jadi daripada collaborators ataupun researchers.
Sebab reviewers ni tak semestinya yang berada di universiti. Ada setengah reviewers tu dia bekerja di institusi penyelidikan. Contohnya seperti di ada MABI dan seterusnya. Dan jika kita boleh calonkan conference delegate sebagai calon reviewer. Dan satu tips yang saya akan kongsikan sekejap lagi adalah bagaimana kita boleh mencari calon reviewers. Jika tiada reviewers yang dalam kategori seperti yang saya senaraikan, cara yang biasa saya gunakan, saya biasa akan pergi kepada satu-satu jurnal yang kita nak try to submit, and then kita akan tengok paper yang related, yang recent papers, kemudian kita boleh ambil authors, daripada paper tersebut. Okey, contoh sederhana mungkin saya boleh kongsikan. Sebentar. Okey, yang ni ada satu jurnal Elsevier, Journal of Hazardous Material. Okey. So kita telah masuk ke website Journal of Hazardous Material. Kemudian kita pergi kepada view articles. Bukan sama ada kita subscribe ataupun tidak subscribe jurnal ni, sebab untuk mendapatkan authors details tidak memerlukan kita untuk subscribe. Okey, kalau kita lihat dekat sini search in this journal, okey, kita boleh masukkan keyword ataupun topik yang kita masukkan. Contohnya kalau saya pilih activated carbon, okey, dan seterusnya search engine ni akan menyenaraikan papers yang recent yang publish dalam jurnal ni. Kita boleh lihat dekat sini contohnya untuk paper ni dipublish pada tahun 2021. Dan mungkin kita klik di tajuk tersebut. Okey, kalau kita lihat dekat sini, dekat senarai authors ni dia ada number of authors. Kalau berdasarkan pengalaman saya yang di Jepang, nama yang pertama ni adalah pelajar ataupun pensyarah yang baru berjinak-jinak dalam penulisan, yang first author. Dan yang belakang sekali ni adalah biasanya, kalau kita lihat di senarai authors ni, yang nama kat belakang ni ada nampak macam ada sampul surat kan, so boleh klik dekat situ dan kita boleh dapatkan dia punya affiliation. So ni adalah nama, kita dapat alamat, okey, affiliation, dan kita boleh dapat email. Dan untuk mencalonkan satu-satu reviewer tu, so kita perlukan details ini, affiliation details. Nama, alamat universiti basically adalah nama department dan nama universiti, dan juga email. Dan seperti yang disinggung oleh Bapak Ifillah tadi, kita perlukan email universiti ataupun email institusi. Contohnya macam ni adalah Zhejiang University. Dan ini juga boleh dilakukan untuk publishing house yang lain, contohnya seperti Springer dan Wiley ataupun Tele and Franchise. Tapi setengah jurnal mungkin memerlukan kita untuk dapatkan detail, detail affiliation. So ini adalah detail affiliation yang diperlukan untuk kita mencalonkan. Ada nama, yang optional adalah degree dan department, yang diperlukan nama, institution dan email. Okay, tadi saya telah tunjukkan bagaimana untuk mendapatkan nama-nama reviewer. Perhatikan, semasa kita mencalonkan reviewer ni, tak semestinya editor akan memilih reviewer yang kita calonkan.
mungkin dia memberi satu indikasi bahawa kita telah melakukan satu effort untuk mencalonkan reviewer. Decision terakhir untuk pemilihan review ini adalah di bawah editor itu sendiri, sama ada untuk mengambil ataupun tidak calon yang kita telah senaraikan. Okey, itu saja daripada saya berkenaan dengan cover letter dan list of reviewers. Saya kembalikan kepada Bapak. Baik, terima kasih kepada Dr. Abbas yang telah memberikan materi mengenai cover letter. Dari peserta yang hadir masih 33 peserta, alhamdulillah. Di sini kami meminta kepada Dr. Rif'i Komarungloh peserta untuk memberikan komentar. Sebelum itu minta ini dokter memperkenalkan diri dari universitas mana dan bidang ilmu. Dr. Rif'i Komarungloh. Ada dokter peserta yang hadir? Tidak. Dr. Rif'i Komarungloh. Minta kepada Ibu Tanti Universitas Untak Banyuwangi untuk memberikan komentar terhadap acara ini. Kita lanjut ke pemateri selanjutnya, Profesor Insinyur Dr. Syarul Kamal bin Abdul Rahim. Halo Prof. Ya, Profesor Dr. Syarul menyelesaikan PhD di University of Birmingham, United Kingdom, dan Master of Science in University Teknologi Malaysia, dan Bachelor of Science in University of Tennessee, USA. Industrial experience, beliau sebagai Quality Assurance Engineer di Trutech Electronic, Johor, Malaysia. Dan award and honor received pada tahun 2020 IEE di Joint Chapter Best Paper Award 2019. Kemudian anugerah buku karya asli Citra Karisma, dan ada banyak lagi penghargaan. Anugerah penulis dalam jurnal berindeks, anugerah perkhidmatan cemerlang jabatan hal ehwal, dan Top Research Scientist Malaysia TRSM 2018. Pada Profesor Syarul, waktu dan tempat dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera ya. Terima kasih kepada moderator Pak Rifan ya. Okey, terlebih dahulu saya ucap terima kasihlah kepada yang lain ya. Saya nampak banyak perkongsian yang telah dibuat ya. Jadi pada saya dapat lihatlah yang kebanyakannya telah dibuatlah. Cuma maybe saya boleh share sedikit ya. Ya, saya nampak juga Dr. Abbas tadi sudah share juga some of the info. Jadi maybe saya boleh share sedikit lah apa yang saya tahu ya. Alright. Okay. Pak Rifa boleh nampak ke? Saya sudah terlihat Pak. Ya.
Right, jadi saya rasa apa yang saya nak sampaikan ni saya rasa lebih kurang samalah dengan apa yang tadi semua apa ni yang sharing session yang telah dibuat sebelum ni, iaitu saya nampak ada Dr. Pang ya, Dr. Abbas dan juga yang lain-lain ya. So basically apabila kita saya juga nampak tadi tentang paper yang kita buat ya, tetapi untuk saya maklumkan pada semua bahawa sebenarnya apabila kita buat journal paper ya di Malaysia ni sebenarnya kita sudah agak lama, tetapi apabila kita mula-mula nak buat journal paper pada masa dahulu ya, lebih kurang 10 tahun yang lepas sebenarnya kita juga menghadapi masalah yang samalah, di mana kita banyak tidak tahu dan kita punya paper banyak rejected ya, tetapi apabila kita melakukannya berkali-kali ya, dan kita dapati bahawa sebenarnya kita boleh untuk buat. Jadi di sini saya just nak tips share sedikit lah ya. Saya rasa banyak tadi sharing session yang telah dibuat, tetapi maybe dari pihak saya, maybe saya nak maklumkan bahawa cover letter cover letter ni merupakan satu perkara yang memang sangat penting lah ya, sama ada kita mula-mula untuk menghantar jurnal tersebut ya, ataupun apabila jurnal itu telah dapat review dan perlu buat correction, dan kita memang perlu hantar submit the cover letter itself lah ya. So apabila kita menghantar satu jurnal, basically ada beberapa decision yang kita perlu terima ya. Kadang-kadang kita nampak decision ni adalah accept. This is yang kita akan rasa sangat gembira, dan kita akan rasa itu adalah satu happiness bagi kita lah sebagai author itu sendiri ya. Jadi kita rasa very satisfied dengan apa yang kita buat dan kita sangat bersyukur ya. Jadi decision ni selalunya accept ya. Ini adalah kadang-kadang akan berlaku, selalunya jaranglah kita hantar first submission accept ya. Tetapi apa yang saya nak maklumkan di sini bahawa apabila kita nak menghantar sesuatu jurnal tersebut ya, basically kita perlu prepare the cover letter ya, dan apabila paper in this case ya, apabila paper itu telah disubmit dan diterima accepted, jadi kita juga perlu prepare cover letter ya, walaupun accepted cover letter, dan kita perlu update manuskrip ataupun kita perlu update kita punya journals ataupun manuskrip tersebut jika perlu ya. Ini adalah contoh-contoh yang saya nampak daripada IEEE assess yang daripada rakan saya ya. Basically dia cakap has been accepted for publication in IEEE. Jadi saya rasa tak ada isu lah di sini ya. Tetapi kadang-kadang apabila kita submit kepada satu jurnal ya, kadang-kadang dia may be accepted. Maksudnya jurnal tersebut ataupun artikel tersebut berkemungkinan boleh diterima, tetapi perlu membuat sesuatu correction. Jadi maknanya kita juga perlu prepare cover letter, dan selepas itu kita perlu update kita punya manuskrip ya, dan kita perlu juga dokumen yang ketiga adalah kita perlu prepare answer to reviewer comments ya. Basically sama ada apa-apa jurnal juga dia akan recommend daripada reviewer, dan dia ada sama ada 1, 2, 3, 4, 5 terpulang ya. Tetapi memang kita perlu prepare apa yang kita namakan sebagai answer to reviewer comment ya. Jadi ini adalah 3 perkara yang kita perlu prepare lah ya. Jadi maybe accepted ya. So ini adalah contohnya ya. Adalah ya daripada rakan saya juga ya, artikel ini di IEEE, I think this is IEEE SS juga ya. Maybe accepted for publication when we receive your revised version. Jadi in this case kita dapati bahawa peluangnya saya berkatakan 70% hingga 80% ya, will be accepted dan perlu buat minor corrections ya. Dan kadang-kala apabila kita submit ya kepada satu jurnal, kita dapati decision ni adalah reject dan resubmit ya. Jadi di sini juga ya kita peluangnya masih ada, saya boleh katakan 50-50 ya. 50% accepted, 50% will be rejected ya. Jadi apa yang diperlu buat adalah kita perlu prepare cover letter juga ya, dan kita perlu update manuskrip kita, dan seterusnya kita perlu answer to review comment juga ya. Tetapi in this case dia adalah major corrections ya. Jadi di sini kalau kita dapat lihat ini adalah daripada paper tersebut, dia katakan I'm receiving two conflicting response from the reviewers ya. Thus a rejected and resubmission decision is given. Jadi in this case saya boleh katakan dibenarkan untuk resubmit ya, tetapi 50-50% ya. Jadi apabila kita menerima putusan seperti ini,
Jadi pada saya kita tidak perlu give up Jadi kita perlu berusaha untuk memastikan kita boleh menjawab apa juga questions ataupun soalan-soalan daripada reviewer tersebut Sekejap lagi saya akan tunjukkan contoh-contohnya dan seterusnya yang keempat adalah rejected Ini adalah satu perkara yang bagi saya dan rakan-rakan yang lain saya rasa memang kita selalu terima lah walaupun kita biasa juga dapat accepted tetapi ada juga yang rejected This one is very common pada siapa-siapa pun dan selalunya saya selalu berpesan kepada saya punya pelajar bahawa jangan kita give up dan kita berusaha untuk kita improve dan selalunya apabila kita dapat rejected ni sebenarnya saya boleh katakan dia membuatkan saya dan pelajar-pelajar saya menjadi bertambah excited untuk kita improve apa yang kita buat. Kita tahu bahawa apa yang kita kerjakan itu kemungkinannya ataupun paper yang kita buat itu tidak berapa bagus, jadi kita rasakan kita boleh mencuba lagi tetapi bukan di jurnal ini tetapi di jurnal yang lain Contohnya dekat sini lagi satu example daripada IEEE unfortunately we will not accept resubmission. Jadi ini memang 100% rejected then will not be accepted for resubmission. Jadi kita tidak dibenarkan untuk resubmit balik apa juga kita punya artikel yang tersebut. Jadi ini adalah 4 verdict yang kita perlu terima. Jadi sebagai author bagi satu paper kita perlu menerima dengan hati yang terbuka lah keempat-empat decision yang kita akan terima Tetapi daripada keempat-empat ni either accepted atau rejected, jadi saya boleh katakan bahawa it is actually not end of the world jadi dunia tidak akan kiamat dengan satu rejected paper tu tetapi kemungkinan kita akan belajar banyak benda daripada ataupun ada banyak hikmah yang kita akan terima daripada rejected paper kita tersebut. Jadi saya selalu sampaikan kepada pelajar-pelajar bahawa it is not end of the world jadi tetapi ia akan menyebabkan kita make it to be better Alright, seterusnya ini adalah respon to editor decision Ini adalah contoh cover letter yang sebagaimana yang telah disampaikan oleh rakan-rakan saya yang lain Dr. Abbas Dr. Pang tadi. Apabila kita submit our paper kita perlu address secara polite kepada editor in chief tentang kita untuk submit research manuscript contohnya kepada IEEE dan kita selalunya akan letak title untuk paper tersebut ini adalah contoh title paper yang kami submit lepas tu kita juga akan highlight sedikit tentang tentang title dan juga tentang contributions daripada paper ini dan selepas itu kita juga maklumkan bahawa paper ini memang paper yang baru dan tidak pernah dihantar ke jurnal-jurnal yang lain maksudnya sekiranya kita hantar sesuatu jurnal jadi kita tidak boleh hantar satu jurnal kepada dua publisher yang berlainan dalam satu masa, itu tidak dibenarkan jadi tetapi apabila paper tersebut telah rejected dan kita resubmit ke jurnal yang lain, kita boleh katakan itu adalah paper baru selepas kita buat beberapa corrections jadi di sini juga kami selalu highlight tentang significance of the paper paper tersebut apakah significant ataupun contributions yang telah kami buat jadi in this case di sini kami akan explain sikit tentang paper ini tentang sikit tentang result dan kita juga akan tunjuk tentang kita punya proposed design yang telah kami fabricate secara eksperimen dan kami juga maklum bahawa tentang artikel ini dia suitable untuk 5G contohnya bidang kami adalah under 5G, kami maklumkan bahawa ini adalah suitable untuk application untuk 5G dan ini adalah example untuk what do you call that cover letter apabila sesuatu artikel tu telah got rejected jadi kita akan resubmit, jadi kami perlu prepare another what do you call that cover letter jadi address sama kepada editor in chief di sini kami maklumkan sebagai resubmission of manuscript kami letakkan title jadi kami berharaplah supaya paper ini boleh diterima dan accepted untuk jurnal tersebut
Dan kami sertakan sedikit ya tentang history ataupun sejarah paper ini, di mana paper ini telah rejected ya. So reviewer 1 reject, while reviewer, maaf kat sini tak nampak sikit, while reviewer number 2 okey sekejap ya, sorry. Allah. Okay. While reviewer number 2 dia accept with minor editing. So contoh ni adalah satu contoh di mana ada 2 reviewer. Reviewer pertama rejected dan reviewer kedua adalah accepted. Jadi kami cerita sedikit ya. Then kami juga maklumkan tentang associate editor. Selalunya editing chief dia tidak akan in charge of that paper lah, dia sebagai ketua, tetapi selalunya associate editor yang akan in charge of that particular paper, dan daripada associate editor dia akan appoint reviewer untuk paper tersebut. Jadi in this case associate editor adalah nama ni adalah Prof Chow ya, dan kami maklum juga, dan kami secara polite maklumkan bahawa we would like to have this paper to be reassigned to both reviewer. Maknanya kami maklumkan bahawa kami ingin supaya paper ini dihantar semula kepada kedua-dua reviewer yang tersebut lah. Sebab yang pertama adalah rejected, yang kedua adalah accepted but with minor revisions. Itu adalah dan kami juga maklumkan kami include revised manuscript, respond to reviewer comments, dan juga author biography lah. Alright. So inilah contoh-contoh yang kami ada. Dan satu lagi saya cuma nak maklumkan bahawa apabila kita membuat suatu paper tersebut kita selalunya akan target untuk yang sangat tinggi. Contohnya kita akan target contohnya under Web of Science kita akan target Q1 Sekiranya Q1 tu tidak tercapai, kita akan target bawah sikit, which is Q2, kalau tak boleh juga Q3, dan kalau tak boleh juga Q4. Itu adalah apa yang kami cuba buat lah. Jadi memang target tu perlu tinggi supaya apabila dia tidak sampai ke Q1 juga, at least ke Q2 ataupun Q3. Dan tips yang lain adalah work hard. Jadi saya percaya apabila kita buat suatu paper, kita memang bekerja dengan bersungguh-sungguh. Dan yang ketiga ni adalah kita mesti happy. Sebab apabila kita buat suatu perkara, apabila kita gembira buat perkara tersebut, contohnya walaupun paper kita got rejected, tetapi sebenarnya kita rasa gembira ataupun kita berasa sincere, kita rasa ikhlas untuk buat perkara tersebut. Jadi kita tidak kisah sama ada paper tu accepted atau rejected. Atau bila accepted, alhamdulillah, tapi sekiranya tidak, jadi kita akan cuba buat improve. Jadi kita should enjoy kita punya life ni. Seterusnya apabila kita membuat suatu perkara, of course kesihatan itu sangat penting, kerana apabila kalau kita terlalu stres buat suatu perkara dan kita menjadi sakit, jadi itu adalah akan menyebabkan perkara ini juga tidak dapat dibuat dengan baiklah. Jadi saya rasa kesihatan itu adalah sangat penting selain daripada paper tersebut. Jadi itu yang saya maklumkan bahawa it is not the end of the world. Itu apabila satu paper tu got rejected, itu bukan hari kiamat. Jadi tak ada isu. Dan yang seterusnya adalah kita kena appreciate others. Jadi apabila kita membuat sesuatu paper tersebut, selalunya kami akan bekerja dalam satu kumpulan, dan kita akan acknowledge ataupun kita akan masukkan kami punya sesiapa yang terlibat sebagai co-author, sama ada mereka yang jadi proofread ataupun yang check English ataupun sebagaimananya, kami akan consider as part of the team. Jadi itu adalah salah satu cara lah untuk kita dapat accepted untuk journals yang baik lah. Dan di sini juga saya just nak share sedikit tadi saya dah nampak lah sorry mana ni sekejap Okey, saya just nak share sikit tentang references. Selalunya apabila kita nampak references, selalunya ada beberapa method yang kita boleh guna. Contohnya APA citation style. Ini adalah APA citation style yang kita boleh lihat lah dan digunakan. Contohnya adalah biografi, dan contohnya kalau artikel, journal, dia akan gunakan method ini.
dan dia akan dalam kurungan ya. Tapi saya nak maklumkan bahawa selalunya kami akan ikut IEEE style ya. Di mana untuk IEEE style ni ya, dia akan menggunakan cara yang agak mudah ya. Contohnya ini adalah number of the authors ataupun reference yang kita ada, nama ya, title paper tersebut ya. Ini adalah journalsnya ya, dan information yang lain dan juga tarikh ya. Dan di sini kami akan gunakan numbering ya. So apabila kami gunakan numbering ya, jadinya apabila kita apabila kita buat sesuatu ya, jadi makna di dalam paper tu kita just guna numbering instead of method yang lain, iaitu gunakan bracket ataupun nama lah ya. Sebab itu saya nampak macam agak rumit lah ya. Contohnya saya bagi contoh ya. Sorry. Workshop. Alright, ini adalah contoh yang paper yang kami adalah bersama yang saya dah share sebelum ini ya, tentang paper IEEE Access ni ya. Jadi di sini kami gunakan gunakan references ya, dengan menggunakan IEEE style di mana kita gunakan numbering ya, 1 2 3 4 5 ya. Dan apabila kita buat reference, contohnya di sini di dalam artikel tersebut kami just gunakan numbering. Contohnya reference 304 ya, di hujungnya 304. Jadi 304 kita tahulah ini adalah numbering untuk 304 ya, ini ya, Yearling, Wisen and etc lah ya. Jadi saya nampak IEEE style ni lebih mudah lah dan dia dapat mengurangkan error lah dalam kita buat artikel. Dan kalau kita gunakan IEEE punya format, jadi kita boleh secara terusnya kita boleh gunakan method ni lah contohnya ya, kalau kita nampak this one ya, references yang nampak references 5 ya, references 1 1 2, jadi agak lebih mudah lebih simple berbanding dengan style yang lain lah Jadi saya rasa itu sajalah untuk saya Pak Rifki ya, untuk sesi saya hari ini. Terima kasih. Ya, sama-sama Profesor Sarul. Kita ada di penghujung acara. Peserta yang hadir masih 28, alhamdulillah. Peserta dari luar Riau ada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Tunas Husada Universitas Pasundan, UIK Bogor, Institut Agama Islam, Politeknik Katolik Mangunwijaya, Universitas Negeri Jakarta, STIT Togo Ambarsari Bondowoso. Untuk kepada peserta, bagi yang ingin bertanya, silahkan diaktifkan mikrofonnya. Tidak ada peserta yang hadir, boleh juga memperkenalkan diri dan memberikan tanggapan di sesi kelima fine tuning joint publication kita ini. Pada Pak ada ini di kolom chat Pak Zainul Arifin dari STIT Togo Ambarsari meminta adakan forum group discussion untuk paper klinik. Ini gimana itu Pak Zainul? Assalamualaikum Bapak Moderator. Dr. Agus. Ya, saya nak respon berkaitan dengan Bapak Zainul Arifin. Sebenarnya benda ni pun kita dah bincang yang lepas, pertemuan kita minggu lepas. Ini cadangan daripada Dr. Muslim berkaitan dengan kita nak bentukkan tim sebagai, betul lah, saya suka dia punya perkataan ataupun ayat tu dipanggil sebagai paper clinic. Cantik. Kita boleh gunakan group paper clinic. Dan sebenarnya ni pun group paper clinic, walaupun Dr. Muslim dia gunakan term berbeza daripada fine tuning. Lebih kurang jugalah paper clinic. Tapi paper clinic ni nampak macam kita baiki sampai dia sembuh. Dia sakit dan kemudian kita sembuhkan. Jadi itu
Tapi fine tuning ini dia dah okey, tapi kita perbaiki lagi. Dia ada sedikit perbezaan bagaimana proses pembaikan berlaku. Kalau paper klinik ni saya nampak kerja besar, kerjanya banyak. Jadi daripada yang kualiti terlalu mungkin rendah nak dibaiki sampai itu kerjanya banyak. Tapi kalau fine tuning ni kita tengok bahawa paper itu sudah ada kualiti, sudah sedia untuk disubmit dan kemudian kita perbaiki. Jadi itu saya rasa itu terpulanglah pada, tapi saya bersetujulah kalau ada diadakan grup berkaitan grup begitulah kan. Baik, saya rasa Dr. Muslim boleh respon berkaitan dengan cadangan tersebutlah. Okey, terima kasih Dr. Agus. Tapi sebelumnya kita ingin tahu dulu nih Pak Zainul Arifin ini apakah dari UIR atau dari luar UIR gitu. Kalau dari UIR, mudah-mudahan nanti rencana kita minggu kemarin Dr. Agus ya, bisa kita buat tim di antara UIR dengan UTM ya, sebagai salah satu implementasi MOU antara UIR dengan UTM sejak 2019 yang lalu, Prof. Sahrul ya. Jadi udah hampir 2 tahun, diinisiasi juga dulu Dr. Efizal ya sama Pak Rektor. Pak Zainul Arifin, ada orangnya Pak? SDIT Togo Ambarsari, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kota kecil Bondowoso, kebetulan ada inviting ke kami untuk ikut webinar ini. Jadi kok dari awal kami ikuti kok asik ya, ternyata world class profesor begitu ya, mohon maaf. Jadi kalau dari awal presenter kami ingin selalu ikut kajian-kajian begini ya. Jadi mohon maaf untuk awal kami bergabung. Ini mungkin, terima kasih. Oke Pak Zainul Arifin, ikut yang keberapa kalinya ini Pak? Kedua kalinya, sering saya dapat WA atau email ini ke saya. Kebetulan saya sering tertarik dengan ilmu-ilmu yang apalagi tingkat internasional. Jadi ingin belajar terus ini. Alhamdulillah saya dapat informasi terus untuk ikut terus ini. Terima kasih. Pak Zainul dari program studi apa Pak? Pendidikan. Pendidikan ya. Oh, ya. Oke. Jadi memang semua peserta itu kita rekap email dan nomor WA. Siap. Kalau ada kegiatan seperti ini kami akan undang. Siap. Dan mudah-mudahan karena kegiatan ini tinggal sekali lagi Pak Zainul. Ya, mudah-mudahan nanti bisa menambah pengetahuan. Mohon bimbingan dari para prof, para ilmuwan di ini webinar. Ya. Jadi mitra kami dari UIR memang ini udah expert-expertnya nih, Profesor Sahrul. Expert semua. Saya ini Dr. Agus, Dr. Abbas, Dr. Pang, kami dari UIR saja terus belajar ini, sangat bersyukur sekali lah gitu. Jadi nanti kalau ada kegiatan seperti ini, insya Allah kami akan undang lagi ke kawan-kawan. Tetapi kalau kegiatan ini memang hanya 6 kali saja fine tuning paper. Tinggal 1 kali pertemuan minggu depan tanggal 16. Insya Allah kami akan coba dengan Pak Efizal nanti Pak Efizal ya. Bagaimana kita bisa buatkan tim nanti di UIR dengan UTM untuk membahas paper-paper yang masuk ke kita. Mungkin bisa dari UIR dan juga bisa dari luar UIR nanti Dr. Efizal ya. Baik, benar. Oke, insya Allah. Ya. Kita ada mitra-mitra yang bagus-bagus, yang baik-baik ya. Dr. Agus, Dr. Sahrul dan lain-lain ini mudah-mudahan bisa support ini. Jadi keinginan ini bukan hanya dari kami UIR saja nih Prof. Sahrul, tapi dari kawan-kawan di Bondowoso, di Jawa, di Pulau Jawa. Siapa tahu nanti Dr. Sahrul diundang, Profesor diundang ke sana nanti kan? Insyaallah boleh kita boleh. Dr. Agus ya, Dr. Abbas. Kebetulan kami di pengurus LPTNU di Bondowoso, jadi banyak perguruan tinggi sebenarnya sering saya ajak untuk diskusi seperti ini, dan alhamdulillah saya dapat ilmu dari ini
ingin saya ajak semua teman-teman ini untuk belajar. Ya, nanti Pak Zainul Arifin bisa kontak kami. Kita bikin, Siap. kita bisa buat acara nanti. Kalau ada Siap. kawan-kawan di Bondowoso yang pingin seperti ini, Iya, bisa Pak. kita fasilitasi lah. Kita akan Pak Zainul udah dengar ini bagaimana narasumber kita memberi contoh. Expert, really Iya, expert. memberi materi tidak perlu lama, singkat, padat, jelas, ya kan? Tidak boring, tidak membosankan. Nah, jadi Bapak nanti ajak aja kawan-kawan kita fasilitasi nanti untuk mengundang beliau-beliau ini. Really expert for me. Oke. Oke, seperti itu apa Dr. Agus. Ini menarik ya. Di Pulau Jawa ikut bergabung dan semangat gitu mendengarkan dan pingin diadakan untuk kelanjutannya. Siap. Oke. Bapak Mutakin ada? Dia tak hadir hari ini. Bapak Mutakin, beliau masih revisi paper dok, tanggal 16 beliau akan join. Oh, okey. Maksudnya kita tunggulah papernya direvisi nanti tanggal 16. Ya. Jadi gimana lagi Rival? Ada pertanyaan lagi nggak dari peserta? Hari pun sudah masuk waktu asar. Pak Efizal sudah jam 4 ini ya, Pak Subuh. 1 jam lagi masuk subuh. 1 jam lagi masuk subuh. Tak bisa tidur ya, langsung subuh habis subuh. Saya subuh. Tak apa. Terus pergi lab lagi nanti. Jadi COVID-19 aman di sana? Insyaallah aman sini. Perlu pakai masker? Di luar tidak perlu pakai masker, di dalam ruangan saja. 80-90% sudah vaksin, orang-orang sudah divaksin semua. Berlaku Saya vaksin kemarin berlaku yang dari sini? Nggak, kena cucuk lagi. Ini kena cucuk lagi. Sini Pfizer atau Moderna. Sinovac masih 50-50 diragukan. Karena saya tak bisa bahasa Cina. Saya harus bisa bahasa Cina baru bisa. Sorry Dr. Agus. Ya, tak apa. Tadi menyinggung Pak Zainul nanti Bondowoso itu nanti boleh kita langsung terus pergi Bali. Dekat Bali. Saya bilang Dr. Agus, kita perlu ke sana ini. Yalah, kalau dapat, insyaAllah kalau dapat jemputan ni kita akan pergi ya, Prof. Syarul. Prof Syarul Prof Syarul dia tengah tunggu je jemputan dia terus melencong ke Bali. Sebenarnya apa ni Pak Iza dengan Pak Muslim dan yang lain-lain, sebenarnya UTM ni kami memang sangat berbesar hatilah untuk berkolaborasi secara international, terutamanya dengan rakan-rakan di Indonesia lah ya. Dan kita tahu sekarang ni border masih tutup lah, tetapi saya percaya dalam masa dalam masa terdekat nanti insya-Allah dia akan buka ya. Jadi itulah yang kami cuba untuk enhance kita punya collaboration dengan UIR dan juga rakan-rakan di institusi lain di Indonesia ya, sebab saya percaya ya Indonesia ni memang sangat besar lah ya. Jadi saya rasa sebesar USA, Pak Wizal saya rasa sama besar dengan US, dengan Amerika dia punya besarnya. Cuma Amerika tu tanah lah, cuma Indonesia tu dia ada pulau dan lautan tetapi dia ada 3 masa yang berlainan ya. Jadi masa saya di US dulu saya masih teringat lah, saya pergi ke MIT Harvard tu. Jadi pada saya Indonesia ni sama besar dengan US ya. Jadi saya nampak Dr. Agus kalau kita ada peluang ya, kita boleh bersama-sama dengan UIR ya dan berkolaborasi dengan institusi lain lah di Indonesia, insya-Allah saya. Ya, jadi seperti request Prof Sahrul untuk di West Sumatera, saya udah cari itu, udah dapat itu. Oh ya. Bukit Tinggi. Ya, jadi kita cari yang di dekat apa aja Bang? Dekat Payakumbuh itu, apa sekolah tinggi apa itu? Ada bidang information technology juga. Apa itu? Akrindo apa itu? Tahu Bang Fizal? Kalau di Payakumbuh ada STTP, Sekolah Tinggi Teknologi Payakumbuh. Nanti kita cari. Direkturnya saya kenal juga. Itu jadi kita cari nanti yang daerah-daerah agak lebih dingin lah. Gitu. Lebih apa kan? Lebih enak gitu. Saya dah sejuk sini. Sudah 5 derajat. 5 oke. Jadi untuk West Sumatera udah dapat saya Prof Sahrul, nanti saya komunikasikan. Ya, mudah-mudahan nanti mereka bisa bergabung dengan kita nanti.
InsyaAllah ya. Nanti ini ada kolega baru kita di Bondowoso yang dekat dengan Bali. Bali, Banyuwangi. Ya, Banyuwangi Pak Zainul Arifin ya. Nanti kita tinggal kontak saja dengan panitia. Jadi nanti kalau kontak dengan panitia, kalau Pak Zainul Arifin mau membuat hal seperti ini secara online juga bisa kami fasilitasi nanti. Tapi kumpulkan kawan-kawan di kampus di sana. Siap. Bisa kami bantu nanti kawan-kawan dari UTM ini dengan senang hati membantu kawan-kawan di Bondowoso. Seperti itu Dr. Agus ya. Ya, sebab tajuk yang kita pilih daripada pertemuan pertama, fine tuning ni lah. Kita ada 6 tajuk, 6 topik. Sebenarnya 6 topik itu kalau kita kumpulkan sudah cukup untuk membantu penulisan yang terbaik lah, yang bersedia untuk disubmit dekat jurnal. Sudah cukup. Sebenarnya kita tengok dari segi tajuk, segi perbincangan kita selama 6 pertemuan. Tinggal 2 pertemuan. Jadi 6 kali 2, 12 jam. 12 jam pertemuan. Lagi kadang-kadang pertemuan kita ditambah ke pukul jam 6 kan 3 jam. Jadi sekurang-kurangnya sebenarnya lebih daripada 12 jam pun. Jadi kita banyak mendapat maklumat lah. InsyaAllah kita telah menyumbang sesuatu yang untuk kebaikan semua pihak. InsyaAllah kita sambung lagi nanti dengan kerjasama yang ada lah. Bapak Abu Zainul Arifin ke apa kan. Jalan lain dari tempat lain. Maknanya hanya sediakan jemputan dan insyaAllah webinar begini tidak menyusahkan lah masing-masing. Tak perlu nak terbang gunakan kos. Webinar ini cost free. Cost free. Saya duduk bercakap bagi insyaAllah. Ya, senang. Ya, silakan. Ya, itu sajalah saya rasa komen. Oke, mungkin yang lain ada pertanyaan atau ada komentar, Rifal? Ya, untuk peserta yang ingin memberikan paper untuk review masih bisa tanggal 16 November. Masih ada lagi dengan topik how to respond to reviewer comments and how to prepare a proofreading. Peserta. Kalau tidak ada pertanyaan kita tutup saja Pak. Gimana Pak? Ya, Dr. Agus ya. Ya silakan. Saya rasa oke je lah. Jam 4 udah lewat jam 4 ini. Ya. Baiklah. Untuk menutup acara kali ini, saya ingin menutup dengan pantun. Mentari senja akan tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup acara ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama. Ambil apa diskusi kita Dr. Agus? Ya silakan. Kita ada. Terima kasih. Ya silakan. Space Behavior udah kami coba. Surfaktan. Oke.